Hai, kita belajar yuk menggali lebih dalam tentang obat generik versus obat paten. Obat generik dan obat paten sendiri itu masih banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat. Karena apa? Karena mereka masih bingung perbedaannya tentang obat paten dan obat generik. Gini, obat paten dan obat generik perbedaannya adalah obat generik sendiri itu dibagi menjadi dua, obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Untuk obat generik berlogo itu ditetapkan dalam Farmakope Indonesia pada zat berkhasiat yang dikandungnya dan dinamai sesuai kandungan zat aktif yang dimiliki. Contohnya, kandungan paracetamol. Untuk obat generik bermerek itu obat generik yang dinamai sesuai keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Biasanya di belakang ada embel-embel XX pada amoxicillin XX. Nah, semuanya itu obat generik. Obat generik itu merupakan terapeutik ekuivalen dengan produk patennya, mengandung zat aktif dan kadar dalam sediaan yang sama. Kemudian, obat yang sudah habis masa patennya itu dinamakan obat generik. Sedangkan obat paten itu arti dari paten itu open atau specialist. Untuk produksinya sendiri itu merupakan perorangan atau perusahaan yang dengan nama khas yang dilindungi hukum atau merek terdaftar atau proprietary name. Hak paten tersebut diketahui berlaku hingga 20 tahun. Jika selama 20 tahun sampai habis, maka tidak bisa diperpanjang lagi, serta tidak bisa diproduksi atau dipatenkan kembali. Namun, bisa diproduksi oleh perusahaan farmasi lain, tapi berubah menjadi bermerek ataupun berlogo, yaitu generik. Untuk penelitiannya guys, penelitiannya pada obat generik sendiri itu tidak dilakukan penelitian ataupun pengembangan lebih awal. Karena apa? Ya karena sudah dilakukan penelitian atau pengembangan awal terlebih dahulu oleh perusahaan yang mempatenkan produk tersebut. Dan biayanya juga di obat generik itu tidak ada biaya penelitian. Ya, sebelumnya kan sudah dilakukan penelitian di obat paten. Sedangkan obat paten tadi prosesnya cukup lama dan mengalami serangkaian beberapa penelitian dan uji klinis. Jadi, uji klinis ini tentunya disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh internasional. Kemudian biayanya tidak sedikit, bahkan sangat mahal. Oke. Selanjutnya ini dari logonya. Nah, logonya ada perbedaan sangat signifikan antara obat generik serta obat paten. Untuk obat generiknya, logo itu ditandai hanya satu warna, warnanya warna biru muda. Di tengah-tengahnya itu ada strip-strip warna putih, serta tengahnya itu dibubuhi huruf besar yang bertuliskan generik. Nah, ini begitu kan, tidak terlalu nyolok dan sangat sederhana. Sedangkan untuk obat paten sendiri itu tergantung dari produsennya atau produsen yang akan membuat logo tersebut. Nah, jadi terserah perusahaannya mau membuat logo seperti apa. Mungkin tergantung budget kali. Nah, selanjutnya untuk kemasan sendiri dari obat generik dan obat paten sama seperti tadi logonya. Untuk kemasan obat generik itu kemasannya juga sangat sederhana. Bahkan di Indonesia saya mendapatkan strip dari obat generik sama, mayoritas lah sama, warnanya itu silver, kemudian hanya bertuliskan huruf dan logo, serta biasanya di pinggir itu mungkin sebagai penanda hanya bergaris dua warna, antara warna merah dan warna biru, ataupun warna kuning dan warna apa gitu.
Nah, obat paten ya terserah dia mau buat kemasan modelnya seperti apa ya sesuai keinginan produsen atau perusahaan. Nah, ini saya contohkan gambar kemasannya. Untuk kemasan obat generik berlogo nih sederhana, polos, cuma tulisan dan tadi yang saya sebutkan di strip garis-garis 2 warna tuh, ya kan. Nah, untuk generik bermerek itu juga sederhana, warna juga tidak terlalu banyak. Nah, ntar saya tunjukkan, ini obat dari Sanbe, sirup yang isinya paracetamol. Ting. Nah, isinya paracetamol. Tuh kan, nggak terlalu banyak warnanya. Nah, ini gambar kemasan obat paten. Obatnya minirin, isinya desmopresin, yang kegunaannya untuk diabetes insipidus. Belum ada duplikatnya karena masa patennya belum habis. Nih, warnanya banyak tuh dan kemasannya juga bagus. Ini biayanya juga cukup mahal ya. Tuh kan. Nah, dan selanjutnya dari harga jual, pasti teman-teman juga tahu lah kalau harga jual antara obat generik dan obat paten. Obat generik sangat murah, apalagi di era BPJS ini banyak yang gratis ya, dan banyak dari pasien itu membawa obat berpuluh-puluh tablet itu gratis dari pemerintah karena mengikuti BPJS. Nah, kalau obat paten sendiri itu harganya sangat mahal. Contoh tadi minirin itu harganya satu kemasan itu kan isinya tablet itu bisa ratusan ribu maksudnya, sangat mahal. Nah, untuk selanjutnya itu promosi. Aduh, maaf, ini ada yang ketinggalan tulisannya, harusnya modelnya bergerak tapi ternyata maafkan diriku ya, human error. Promosi untuk obat generik sendiri tidak ada promosi, dan apalagi biaya itu tidak mengeluarkan biaya untuk promosi, buru-buru biaya promosi aja tidak menggunakan ya. Nah, untuk obat paten sendiri itu bisa berpuluh-puluh kali melakukan promosi, mungkin bisa banyak banget ya melakukan promosi dan membutuhkan biaya promosi cukup banyak karena ya biar menggait kalangan konsumen ya, biar tertarik dan biar menggunakan produksi, maksudnya obatnya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Dah.